Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Adorable Islam? Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat. Islam memiliki sejarah panjang dan meresap di berbagai negara di seluruh dunia. Pada abad ke-7 Masehi, Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah dan ajaran Islam mulai tersebar di kawasan Arab. Setelah beliau wafat, kepemimpinan dan pengajaran agama ini berkembang pesat dan menyebar ke berbagai wilayah melalui penaklukan, perdagangan, dan misi dakwah. Islam pertama kali masuk ke wilayah India selama zaman Khalifah Umar bin Khattab. Penyebaran Islam di subbenua India dimulai pada abad ke-7 melalui perdagangan dan penaklukan. Penaklukan ini terjadi selama masa pemerintahan Khalifah Walid I di Bani Umayyah. India memiliki populasi Muslim yang signifikan, dan beberapa dinasti Islam, seperti Kesultanan Delhi dan Kekaisaran Mughal, memainkan peran penting dalam sejarah India. Sejarah Islam di India sangat kaya dan mencakup periode yang panjang. Berikut adalah gambaran umum perkembangan Islam di India. Islam tiba di India pada abad ke-7 Masehi melalui perdagangan dan penaklukan. Sutra Nil merupakan jalur perdagangan air yang menghubungkan wilayah Mesir dan Mediterania dengan India melalui Laut Merah. Perdagangan melibatkan rempah-rempah, sutra, dan barang-barang mewah lainnya. Selama periode ini, daerah pesisir India menjadi pusat perdagangan penting dan memfasilitasi pertukaran budaya dan agama. India juga memiliki hubungan perdagangan yang kuat dengan wilayah Timur Tengah, Asia, Cina hingga Eropa. Barang-barang seperti rempah-rempah, sutra, kain, logam mulia, batu mulia, keramik, dan lainnya. Keberhasilan perdagangan ini tidak hanya membawa kekayaan ekonomi tetapi juga memfasilitasi pertukaran budaya dan ide-ide antara dunia Islam dan India. Perdagangan memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan peradaban, seni, ilmu pengetahuan, dan agama. Penaklukan Arab di Sindh oleh Muhammad bin Qasim pada tahun 711 menjadi awal masuknya Islam ke wilayah India. Selama beberapa abad berikutnya, para penakluk Muslim seperti Mahmud dari Ghazni dan Muhammad Ghori menaklukkan berbagai wilayah di India Utara. Pada abad ke-13, Kesultanan Delhi didirikan setelah kekalahan Pratihara di tangan Muhammad Ghori. Berbagai dinasti Muslim seperti Khalji, Tughlaq, dan Lodi memerintah Kesultanan Delhi. Kesultanan ini menjadi pusat kebudayaan dan keagamaan Islam di India. Kekaisaran Mughal yang didirikan oleh Babur pada tahun 1526 mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Kaisar Akbar, Jahangir, Shahjahan, dan Aurangzeb. Mughal membawa pengaruh besar terhadap seni, sastra, arsitektur, dan kehidupan sosial di India. Meskipun ada kebijakan toleransi agama, namun masa pemerintahan Aurangzeb ditandai dengan ketegangan antara penguasa Muslim dan komunitas Hindu. Pada abad ke-18, Kekaisaran Mughal mulai melemah, dan kekuatan baru muncul, seperti Kekaisaran Maratha di India Barat. Pada saat yang sama, Inggris mulai memperluas kekuasaannya di India. Peperangan Anglo-Mysore dan Anglo-Maratha menciptakan situasi politik yang rumit. Pada tahun 1857, terjadi pemberontakan Sepoy, sebuah pemberontakan besar terhadap kekuasaan Inggris yang melibatkan pejabat militer India. Meskipun pemberontakan ini gagal, itu menjadi titik awal perubahan besar dalam pemerintahan India. Setelah kemerdekaan India pada tahun 1947, negara ini terbagi menjadi dua negara, India dan Pakistan, berdasarkan agama. India menjadi negara sekuler dengan populasi Muslim yang signifikan, sementara Pakistan menjadi negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Periode pasca kemerdekaan ditandai oleh perkembangan politik, ekonomi, dan sosial di kedua negara.
Sejarah Islam di India mencakup berbagai periode dan peristiwa yang membentuk keragaman budaya dan sejarah India modern. Perkembangan ini terus memengaruhi dinamika sosial dan politik di subbenua India hingga saat ini. India memiliki banyak situs sejarah Islam yang mencerminkan warisan panjang dan kaya dari berbagai periode sejarah. Beberapa di antaranya berfungsi sebagai tempat ibadah umat Muslim di India. Taj Mahal merupakan sebuah monumen makam yang megah. Dibangun oleh Kaisar Shahjahan dari Kekaisaran Mughal sebagai peringatan untuk istrinya yang meninggal, Mumtaz Mahal. Taj Mahal dianggap sebagai salah satu contoh terbaik arsitektur Mughal dan menjadi simbol cinta yang abadi. Meskipun Taj Mahal bukan masjid, arsitekturnya mencerminkan gaya seni Islam yang khas, dan pendirian monumen tersebut terjadi pada periode sejarah Islam di India. Pembangunan Taj Mahal dimulai pada tahun 1632 dan selesai pada tahun 1653 selama masa pemerintahan Shahjahan. Salah satu masjid terbesar di India, Jama Masjid terletak di Delhi dan dibangun oleh Kaisar Shahjahan pada tahun 1656. Ini adalah tempat ibadah yang penting dan juga menarik bagi wisatawan karena arsitektur megahnya. Red Fort atau Lal Killa, Delhi, dibangun oleh Kaisar Shahjahan pada abad ke-17. Red Fort adalah istana megah di pusat Delhi. Meskipun sekarang bukan tempat ibadah, kompleks ini mencakup beberapa bangunan yang mencerminkan seni dan arsitektur Islam. Red Fort awalnya dibangun sebagai benteng pertahanan oleh Sultan Qutbuddin Aibak, pendiri Kesultanan Delhi pada abad ke-12 M. Kesultanan Delhi merupakan salah satu dinasti Islam pertama di India setelah penaklukan wilayah tersebut oleh pasukan Muslim pada abad ke-12. Red Fort mendapatkan bentuknya yang sekarang pada masa pemerintahan Kaisar Shahjahan, penguasa Kekaisaran Mughal. Shahjahan memindahkan ibu kota dari Agra ke Delhi dan membangun Red Fort sebagai tempat kediaman utama dan pusat administratif. Pembangunan fort ini dimulai pada tahun 1638 dan selesai pada tahun 1648. Di dalam kompleks, terdapat berbagai bangunan yang mewakili seni Islam, seperti Diwan I-Aam, dalam kurung, Aula Umum, dan Diwan I-Khas, dalam kurung, Aula Khusus. Red Fort menjadi saksi sejarah berbagai upacara dan festival keagamaan yang diselenggarakan oleh Kekaisaran Mughal. Upacara keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha juga diperingati di Red Fort. Tradisi ini mencerminkan pengaruh Islam dan budaya Mughal dalam kehidupan sehari-hari. Qutub Minar, Delhi, dibangun pada abad ke-12 oleh Qutbuddin Aibak. Qutub Minar adalah menara bata merah setinggi 73 meter yang menjadi bagian dari situs warisan dunia UNESCO di Delhi. Menara ini adalah bagian dari kompleks kutub yang mencakup beberapa struktur sejarah Islam lainnya. Qutub Minar adalah bagian dari kompleks kutub yang juga mencakup sejumlah struktur sejarah penting seperti Quwwatul Islam Mosque, Alai Darwaza, dan Iron Pillar of Delhi. Fatehpur Sikri, Uttar Pradesh, dibangun oleh Kaisar Akbar pada akhir abad ke-16. Fatehpur Sikri adalah kota kuno yang menjadi ibu kota Kekaisaran Mughal selama beberapa tahun. Kota ini memiliki berbagai bangunan istana dan masjid yang menakjubkan. Panch Mahal adalah sebuah struktur arsitektural yang terletak di Fatehpur Sikri, Rajasthan, India. Struktur ini memiliki kaitan dengan sejarah Islam di India melalui hubungannya dengan Kaisar Akbar dan dinasti Mughal. Bangunan-bangunan di Fatehpur Sikri, termasuk Panch Mahal, menunjukkan pengaruh seni Islam dan gaya arsitektur Timur Tengah. Dibangun pada tahun 1591 oleh Sultan Muhammad Quli Qutb Shah,
Charminar adalah monumen bersejarah di Hyderabad. Meskipun awalnya dibangun untuk merayakan mengatasi wabah pes yang melanda kota, sekarang Charminar dianggap sebagai simbol Hyderabad. Dikenal sebagai Taj of the Deccan, Bibi Ka Maqbarah adalah makam yang dibangun oleh Kaisar Aurangzeb untuk mengenang ibunya, Begum Rabia Durrani. Meskipun lebih sederhana daripada Taj Mahal, struktur ini tetap menarik. Masjid Sidi Sayyid, Ahmedabad. Terletak di Ahmedabad, Gujarat, masjid ini dikenal karena jendela batu terkenalnya yang menciptakan motif sarang lebah yang rumit. Dargah Haji Ali, Mumbai terletak di lepas pantai Laut Arab. Dargah ini didedikasikan untuk Sufi Saint Haji Ali. Diakses melalui jembatan yang menghubungkan daratan dengan dargah. Tempat ini menjadi tujuan ziarah yang populer. Jaisalmer Fort adalah benteng besar yang terletak di kota Jaisalmer, Rajasthan, India. Benteng ini dibangun pada abad ke-12 oleh Raja Rawal Jaisal dari dinasti Rajput, dan kota Jaisalmer kemudian berkembang di sekitarnya. Meskipun pembangunan benteng dimulai oleh dinasti Rajput, Jaisalmer Fort memiliki keterkaitan dengan sejarah Islam di India. Pada abad ke-13, pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Khilji dari Kesultanan Delhi, Jaisalmer menjadi bagian dari wilayah Kesultanan Delhi. Pengaruh Islam terus bertahan di kawasan tersebut, dan pada abad-abad berikutnya, wilayah Jaisalmer secara bergantian menjadi bagian dari berbagai kerajaan Hindu dan Muslim di India. Jahaz Mahal dibangun oleh Sultan Ghiyas-ud-din Khilji pada abad ke-15. Sultan Ghiyas-ud-din Khilji, salah satu penguasa Kesultanan Malwa, pada abad ke-15. Kesultanan Malwa adalah bagian dari sejarah Islam di India, dan Mandu, tempat di mana Jahaz Mahal terletak, menjadi salah satu pusat kebudayaan dan pemerintahan pada masa itu. Jahaz Mahal melibatkan desain arsitekturnya yang unik dan letaknya di antara dua kolam besar, yakni Munj Talab dan Kapur Talab, yang memberikan ilusi visual kapal yang mengambang di air. Selain itu, Jahaz Mahal memiliki taman yang indah di sekitarnya. Sejarah Kesultanan Malwa dan pembangunan Jahaz Mahal mencerminkan pengaruh Islam pada seni dan arsitektur di India pada periode itu. Hosangsa Stum dibangun oleh Sultan Hosangsa yang memerintah wilayah Malwa dari tahun 1405 hingga 1435 M. Hosangsa adalah seorang penguasa Islam dan makamnya menjadi contoh arsitektur Islam dari masa itu. Makam Hosangsa Stum dengan keanggunan arsitektur dan detail artistiknya memberikan gambaran tentang warisan Islam di India pada periode tersebut. Sebagai bagian dari kawasan Mandu yang kaya sejarah, makam ini tetap menjadi daya tarik bagi para wisatawan dan penggemar sejarah Islam. Mandu menjadi pusat kebudayaan dan pemerintahan Islam pada masa itu, dan makam Hosangsa menjadi bagian dari kompleks arsitektur yang mencerminkan perkembangan sejarah dan seni Islam di wilayah tersebut. Jami Masjid, Mandu. Masjid ini adalah salah satu masjid tertua di India dan dibangun oleh Hosangsa pada abad ke-15. Jami Masjid memiliki arsitektur yang indah dengan kubah dan kaligrafi Islam yang menawan. Ashrafi Mahal adalah salah satu struktur penting di Mandu. Ashrafi Mahal dibangun oleh Sultan Mahmud II dan digunakan sebagai madrasah dan masjid. Bukan hanya warisan arsitektur, warisan musik Islam di India pun telah berkembang selama berabad-abad, memadukan unsur-unsur musik klasik India dengan pengaruh Islam. Antara lain, Qawwali adalah bentuk musik sufi yang paling terkenal dan berasal dari tradisi Islam di India. Ini melibatkan pertunjukan vokal dengan penggunaan instrumen musik tradisional seperti tabla dan harmonium. Qawwali sering diiringi dengan lirik-lirik yang mengungkapkan kecintaan spiritual dan keagungan Tuhan. Selain Qawwali, musik sufi dalam bentuk yang lebih luas juga mencakup doa-doa, nasyid,
dalam kurung, lagu-lagu keagamaan Islam, dan pertunjukan musik sufi lainnya. Musik sufi sering digunakan sebagai sarana untuk mencapai ekstase spiritual. Khyal adalah genre musik klasik India yang juga telah melibatkan kontribusi dari komunitas Muslim. Ini melibatkan improvisasi vokal dan instrumental dan dikembangkan sebagai bentuk musik klasik Hindustani. Ghazal adalah bentuk musik dan puisi yang sering menyentuh tema cinta, kehilangan, dan keindahan. Meskipun memiliki akar di Persia, Ghazal menjadi sangat populer di India dan mendapatkan perhatian besar dari komunitas Muslim. Pemusik seperti Ustadz Ghulam Ali dan Jagjit Singh terkenal karena penampilan Ghazal mereka. Pengaruh musik Islam di India juga terlihat dalam industri musik film Bollywood. Banyak lagu Bollywood mengadopsi elemen musik klasik India, termasuk elemen-elemen yang berasal dari tradisi musik Islam. Sejarah Islam di India mencerminkan keterbukaan terhadap pluralisme agama. Mengetahui sejarah di balik struktur-struktur ini membuka wawasan tentang keahlian arsitektur dan seni yang melibatkan pengaruh Islam. Sejarah Islam di India melibatkan pertukaran sosial dan kultural yang luas antara komunitas Muslim dan komunitas lainnya. Ini menciptakan sebuah keseimbangan harmonis antara berbagai kelompok masyarakat dan memperkaya warisan kultural India. Sampai jumpa di sejarah Islam lainnya bersama Adorable Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Like and share. subscribe.